akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Anjing, semua konten sosial media penuh dengan re-uploader dari podcast. Bangke. Pembahasannya mengenai Israel dan Palestina. Semua orang berbicara dari perspektif masing-masing dan merasa apa yang mereka sampaikan adalah yang paling benar. Policy, anti-Semitism is a very serious and rising problem in this country, and to play with it. Source of income for us, which is the source of protection for us as well. So. Bahkan nonton berita juga isinya perang Israel dan Palestina. Kenapa? Rame ya? AdSense-nya gede ya kalau bahas itu. Konten lu FYP kalau bahas itu. Semua tagline-nya sama, semua judulnya sama. Ini bukan perang agama, tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau hari ini mengatakan itu perang agama, saya nggak setuju. Tragedi Palestina bukanlah konflik agama. Kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tetapi yang dibahas selalu agama. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi orang Muslim, mereka harus tetap melihat bahwa ini adalah perang agama. Kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Beberapa minggu belakangan ini sosial media penuh dengan perdebatan agama. Saling sikut-menyikut, saling sindir-menyindir, bahkan tidak lepas dari caci maki. Mereka berdiri dengan konsep teologis agamanya masing-masing, dan ada satu orang yang merasa bahwa konsep teologis agamanya yang paling benar. Itu ada orang Zelot yang melakukan pemberontakan kepada Roma. Alasannya mereka, kamu tahu nggak apa untuk memerangi Romawi? Yesus itu adalah Isa, tapi hanya sebagai utusan Tuhan saja, utusan Allah saja. Itulah bahayanya overload information. Konten-konten yang seperti itu yang diberikan kepada kita menjadi konsumsi kita setiap hari. Peradaban seperti apa yang sedang kita bangun yang memperdebatkan agama, yang terjadinya intoleransi antar anak muda di sosial media. Sementara Indonesia saat ini sedang berjuang bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan bonus demografi. Tetapi kalau ada orang-orang yang memperdebatkan agama, mabuk agama, fanatisme yang berlebihan, menolak yang namanya toleransi, memperdebatkan theological claim ataupun historical claim, menurut saya itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Maka saya meyakini tidak ada kebenaran yang disampaikan dalam cara kebencian. Mungkin narasi ataupun argumentasi bisa dengan bahasa yang halus, dengan cara yang sopan, tetapi isi daripada argumentasi itu bisa menyakiti pihak lain. Bukan cara menyampaikannya dengan sopan santun, bukan cara menyampaikannya dengan halus, tapi isi dari argumentasi itu yang menjadi persoalan. Analoginya simpel sebenarnya. Kalau ada seorang penjahat, tutur katanya lembut, sopan santun, dan lain sebagainya, apakah mungkin kejahatannya hilang hanya karena tutur bahasanya yang lembut, yang halus, tetapi menghilangkan tindakan kejahatannya? Tentu tidak. Sama seperti ini, dia akan menyampaikan dengan cara yang halus, dia berbicara untuk umat Kristen dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Argumentasi dalam videonya lah yang menjadi persoalan. Masalah konsep teologis Anda itu hak Anda. Tetapi Anda menyikut-nyikut agama lain. Dalam live Anda berkali-kali Anda menyikut agama lain. Itu bukan toleransi, itu cara ribut namanya, brother. Ini sangat penting untuk kita pahami. Masalah agama ini sangat sensitif.
Saya sudah katakan di video sebelumnya bahwa perang ini memang sensitif. Perang ini ada kaitannya dengan agama. Maka seperti yang pernah saya katakan bahwa Israel mengklaim bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Dalam nubuatan para nabi-nabi yang dituliskan dalam kitab Taurat, kemudian juga tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada nubuatan bahwa memang bangsa ini akan tercerai-berai sebagai sebuah bangsa, dan suatu saat nanti bangsa ini akan berkumpul kembali menjadi satu bangsa, dan mereka akan berdiam di sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, di mana? Yaitu di Kanaan. Kristen itu bukan Yahudi, dan Yahudi juga bukan Kristen. Saya akan menanggapi video Anda yang mengatakan bahwa benarkah Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi, Anda mengatakan itu tidak benar dan lain sebagainya. Saya akan memberikan sebuah pemahaman yang simpel saja. Kalau Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan atau Juru Selamat atau Mesias, maka Alkitab Perjanjian Baru itu tidak akan pernah ada. Karena umat Yahudi sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena Yahudi menolak Yesus, menolak ketuhanan Yesus, bahkan mereka menganggap Yesus dan lain sebagainya, maka lahirlah agama Kristen. Dan lahirlah perjalanan rasul-rasul yang diyakini oleh umat Kristen, seperti Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya, yang menyiarkan agama Kristen dan menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Kalau Anda mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mereka tinggal di Israel, iya, benar, ada. Mereka disebut dengan aliran Messianic Jew. Memang aliran Messianic Jew itu saat ini berkembang di Amerika dan beberapa negara Eropa, dan juga di Asia, termasuk di Indonesia. Makanya kalau Anda itu gereja di mall-mall atau di hotel-hotel, Anda akan menemukan gereja-gereja yang menggunakan penanggalan Ibrani. Tahun ini disebut sebagai tahun Bedalet. Negara Israel yang saat ini itu adalah negara yang diciptakan oleh Amerika dan beberapa negara Eropa yang mendukung bangsa Yahudi memiliki negara yang disebut dengan Israel sesuai dengan nama historical claim mereka dan juga tempat yang mereka tempati saat ini sesuai dengan theological claim mereka. Tetapi dalam agenda politik Amerika, Israel itu harus tetap ada dan memang harus ada di Timur Tengah. Apa alasan Amerika menciptakan Israel? Joe Biden sendiri yang menyatakan, kalaupun Israel tidak ada di sana, maka kita harus menciptakan Israel untuk menjaga kepentingan nasional negara kita di wilayah tersebut. Apa itu wilayah tersebut? Middle East, Timur Tengah. Jadi perang ini begitu banyak sisi. Anda mau melihat dari perspektif yang mana? Kalau saya melihat dari perspektif kemanusiaan, membunuh dan dibunuh adalah sesuatu hal yang salah. Apalagi kita membenarkan sebuah perang menggunakan dalil keagamaan. Anda tidak bisa mengait-ngaitkan satu ayat seolah-olah ayat itu adalah sebuah ayat profetik untuk digenapi pada masa saat ini. Gak bisa seperti itu juga. Kalau seandainya hal itu terjadi di Indonesia dan itu terjadi kepada Anda, apakah Anda mau? Apakah Anda menerima hal itu? Anda berbicara mengenai agama Anda, silakan, go ahead, dalam forum Anda silakan, gak masalah, itu urusan Anda, itu hak Anda. Tetapi jangan memperdebatkan agama lain, itu sudah beda cerita, itu sudah beda cerita. Anda bukanlah orang yang mewakili otoritas gereja di Indonesia. Anda tidak mewakili PGI atau Persatuan Gereja Indonesia, apalagi Anda tidak mewakili para ulama, para kiai, para habaib, umat Islam secara keseluruhan, tapi Anda menyatakan bahwa apa yang Anda sampaikan adalah hal yang paling benar, baik secara sejarah maupun secara theological. Berapologetik atau berapologetika tidak harus menjelekkan agama lain. Melakukan penginjilan agama sesuai dengan apa yang Anda yakini tidak harus membenci agama lain atau mengatakan ini adalah nabi palsu. Kalau Anda mengatakan, saya kan tidak menyebut nama, nggak kayak gitu konsepnya, brother.
Nggak kayak gitu konsepnya. Di negara ini ada beberapa agama yang legal. Di Indonesia ada beberapa agama yang legal. Hindu, Buddha tidak memiliki konsep nabi. Yang memiliki konsep nabi adalah Kristen, Katolik, dan Islam. Yahudi tidak termasuk karena tidak legal di Indonesia. Tapi kita masukkan aja, nggak apa-apa. Pertanyaannya, nabi mana yang Anda katakan nabi palsu? Karena hanya keempat agama inilah yang memiliki konsep kenabian. Kalau Anda mengatakan nabi palsu itu berasal dari Katolik, maka Anda menghina nabi yang dari Katolik. Kalau Anda mengatakan nabi palsu itu berdasarkan agama Kristen, tidak mungkin karena Anda Kristen. Kalau Anda mengatakan nabi palsu, yaitu dari agama Islam, maka Anda menista agama Islam. Jadi nggak usah bilang, saya kan nggak sebut nama. Iya, Anda nggak sebut nama, tapi konteks dalam video Anda itu tujuannya apa? Dan konsep kenabian itu ada dalam agama mana saja. Dan agama yang legal di Indonesia itu agama apa saja. Agama mana yang memiliki konsep kenabian. Jadi jangan membuat orang seolah-olah semuanya itu bodoh, tidak mengerti apa-apa, tidak ada dasar hukum dan lain sebagainya. Anda salah besar. Tidak semuanya orang kagum dengan Anda. Tidak semuanya orang merasa bahwa Anda paling benar. Kalau saya bahas ini semakin dalam, saya takut channel ini di-ban sebenarnya. Tapi ya udahlah. Dan menurut saya tidak perlu lagi melakukan hal itu. Berapologetiklah dengan cara yang elegan dan santun dan membawa perdamaian, dan tunjukkanlah bahwa Anda memang adalah orang yang beragama. Karena tidak ada kebenaran yang disampaikan dalam bentuk kebencian. Indonesia bukan Palestina. Indonesia juga bukan Israel. Indonesia ya Indonesia gitu loh. Tetapi Indonesia berdiri tegak di atas konstitusi. Berdiri tegak di atas undang-undang dasar. Dan salah satu konstitusi negara menuliskan bahwa Indonesia menolak namanya penjajahan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Dan dari sejak dulu sampai saat ini, sikap Indonesia tidak berubah. Mendukung kemerdekaan Palestina. Atas dasar penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Bukan dasar keagamaan. Jadi sikap Indonesia itu berdasarkan konstitusi. Ya walaupun memang kita tidak bisa menutup mata dan itu sudah terjadi dengan sangat jelas. Kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, mengenai diskriminasi, toleransi, hal itu juga menjadi persoalan serius bagi bangsa ini, menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Kenapa? Pembangunan rumah ibadah kaum minoritas itu selalu ditolak, bahkan kerap kali ditolak. Bahkan pada saat kaum minoritas, yaitu umat Kristen, pada saat mereka melakukan ibadah dalam rumah mereka sendiri, itu dipersekusi, didiskriminasi, diusir, dibubarkan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada intoleransi yang menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Dan harus kita selesaikan persoalan ini. Karena sikap intoleransi dan radikalisme seharusnya tidak memiliki tempat di negara ini. Salah satu alasan kenapa Indonesia bisa merdeka, kemudian juga bisa bertahan sampai saat ini sebagai sebuah negara, salah satu poin dasar bernegaranya adalah persatuan. Kalau persatuan ini hilang, tidak dijaga, tidak dirawat, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bubar. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita harus menolak sikap radikalisme dan intoleransi. Tetapi, sekalipun persoalan di dalam negeri belum terselesaikan, mengenai intoleransi, mengenai kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan lain sebagainya, bukan berarti Indonesia tidak bisa mengambil sikap untuk kebijakan luar negeri atau kebijakan geopolitik Indonesia. Bedakan kategori persoalan dalam negeri, kebijakan dalam negeri, maupun kebijakan di luar negeri. Itu tentu berbeda. Mengenai persoalan dalam negeri, itu tidak ada urusannya dengan persoalan di luar negeri. Karena kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan geopolitik. Dan kebijakan dalam negeri adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan keadilan yang sama. Jadi berbeda konsep. Persoalan dalam negeri ya persoalan dalam negeri. Kebijakan Indonesia di luar negeri itu berbeda lagi. Karena menterinya pun berbeda.
berbeda tugas pokok dan fungsinya. Dan aparat penegak hukum di Indonesia tidak boleh tunduk, tidak boleh takut dengan kelompok ataupun golongan yang melakukan desakan-desakan untuk membiarkan intoleransi terjadi di Indonesia. Itu tidak boleh. Aparat penegak hukum harus tegas, tegak berdiri di atas konstitusi bahwa kebebasan beragama di Indonesia itu dijamin haknya oleh undang-undang. Itu yang benar. Tetapi kebijakan konstitusi negara, yaitu kebijakan luar negeri, ya tetap jalan juga. Bukan berarti persoalan di Indonesia ini menghambat kebijakan luar negeri Indonesia, itu berbeda. Itu sangat berbeda. Anda harus paham secara substansial. Netral itu bukan pilihan. Pilihan itu jelas, A atau B, hitam atau putih. Saya memilih untuk menolak yang namanya intoleransi dan radikalisme. Saya memilih untuk persatuan Indonesia. Maka itu saya menolak kalau ada orang-orang yang melarang untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya, karena itu merusak persatuan. Saya mengambil sikap menolak hal tersebut. Saya tidak netral. Dalam kasus Israel dan Palestina, saya memihak kepada Palestina atas dasar konstitusi negara, atas dasar kemanusiaan. Dan tanah itu berdarah-darah, ribuan bahkan jutaan nyawa telah hilang di tanah itu. Lalu kita membenarkan bahwa ini adalah penggenapan firman dan lain sebagainya. Loh, nggak seperti itu beda konteks. Kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, kalau kita berbicara mengenai agama, bagaimana mungkin kita menolak kemanusiaan atas dasar keagamaan? Sementara agama sendiri mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena agama mengajarkan kemanusiaan. Jadi sudah jelas, perang ini tidak hanya mengenai agama atau mengenai Holy Land. Begitu banyak sisi. Ada politik, ada agama, ada kepentingan, ada kelompok-kelompok elit yang mengatur di balik semua ini. Jadi kalau kita membahas hanya dari satu perspektif, itu tidak tepat atau kurang tepat menurut saya. Kalaupun kita mengatakan Indonesia itu tidak pantas berbicara mengenai diskriminasi, berbicara mengenai toleransi, berbicara mengenai kemanusiaan, sementara dalam negeri pun persoalannya hampir sama, yaitu toleransi umat beragama. Para kaum minoritas itu sulit membangun rumah ibadah, mereka dipersekusi, mereka diusir, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak sama. Kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri itu berbeda. Kebijakan luar negeri berbicara mengenai kebijakan geopolitik. Ada rules-nya sendiri, ada aturannya sendiri, ada cara mainnya sendiri. Kebijakan dalam negeri juga begitu, ada cara mainnya sendiri. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya pemerintah, jangan tanya saya. Saya bukan orang yang berada dalam pemerintahan. Kecuali kalau saya ada dalam pemerintahan, saya akan kasih tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi karena saya bukan orang yang berada dalam pemerintahan, ya biarkan pemerintah yang menyelesaikan itu. Kita mendesak pemerintah untuk menjamin setiap hak warga negara memiliki keadilan yang sama dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah kebebasan beribadah, kebebasan beragama, dan kebebasan sosial bermasyarakat.